Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Selamat bertemu dengan pembelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini materi yang disajikan adalah pengertian, ciri-ciri, dan jenis teks deskripsi. Materi pembelajaran ini mungkin tidak asing lagi bagi kalian, sebab sewaktu di SD pernah menulis atau membaca sebuah teks yang mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu. Untuk memahami teks deskripsi, saya akan bertanya dulu kepada kalian. Pernahkah kalian berkunjung ke suatu tempat atau melihat pemandangan indah? Objek-objek tersebut apabila digambarkan atau dilukiskan sejelas mungkin kepada orang lain atau dalam bentuk tulisan, maka hal tersebut merupakan sebuah teks deskripsi. Jadi, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan serinci-rincinya berdasarkan sudut pandang pribadi penulisnya. Objek yang dilukiskan atau objek yang dimaksud bisa berupa keadaan alam di suatu tempat tertentu, keadaan hewan, atau keadaan orang. Dengan teks tersebut, penulis bertujuan menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seolah-olah menyaksikan dan merasakan langsung suatu objek dengan sejelas-jelasnya atau secara terperinci. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa ciri-ciri teks deskripsi yaitu: pertama, menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Kedua, melibatkan kesan indera gambaran objek jelas. Ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa baku dan bahasa ilmiah. Kemudian, menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri teks deskripsi adalah menggambarkan suatu objek yang diamati oleh penulis dengan melibatkan seluruh kesan indera dan membuat pembaca dapat merasakan dan membayangkan tentang apa yang ditulis atau disajikan oleh penulis tersebut. Sampai di sini paham? Ya, kita lanjutkan. Sekarang jenis-jenis teks deskripsi. Teks deskripsi dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan berdasarkan cara mendeskripsikan. Ditinjau dari bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain. Teks yang berdiri sendiri adalah teks deskripsi yang utuh, merupakan sebuah teks deskripsi. Tetapi teks deskripsi sebagai bagian dari teks lain adalah teks yang berada pada novel, pada cerpen, pada drama, dan sebagainya. Jadi di dalam cerpen, di dalam novel itu ada penggambaran. Selanjutnya, teks deskripsi dilihat dari cara pendeskripsiannya. Untuk ini, teks deskripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu eksplanatori dan sugesti. Teks berdasarkan eksplanatori yaitu berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulis. Sedangkan teks deskripsi sugesti adalah teks deskripsi yang berupa tempat, berupa benda, waktu, dan orang. Jadi, kalian nanti bisa mendeskripsikan tempat, berupa pemandangan, atau sebagainya. Kemudian bisa mendeskripsikan benda. Misalnya kalian punya boneka, dapat dideskripsikan dari ukuran, warna, bentuk, dan sebagainya. Bahkan kalian dapat mendeskripsikan orang seperti ayah, ibu, kakak, adik, atau siapapun. Yang penting, kalian dapat menggambarkan atau melukiskan mulai dari tinggi badan, warna kulit, kecantikan, ketampanan, kepribadian, kebaikan, dan sebagainya. Sehingga orang lain yang membaca tulisan kalian seolah-olah melihat orang yang kalian lukiskan atau gambarkan.
Dengan demikian, teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan objek, benda, atau orang sedetail mungkin sehingga orang lain dapat melihat atau merasakan apa yang dilukiskan atau digambarkan oleh penulisnya. Nah, itu anak-anak, materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks deskripsi. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.